Hari ini Gereja Katolik merayakan Minggu Palma, sebuah perayaan untuk mengenangkan kembali peristiwa Yesus, Sang Raja Kebenaran, memasuki gerbang kota Yerusalem. Sebagai warga yang baik, ia bersama para muridnya pergi ke Yerusalem, hendak juga merayakan Hari Raya Paskah Yahudi. Namun, misi utamanya memasuki kota itu adalah mau memulai perjalanan cintanya yang radikal bagi penebusan dan keselamatan umat manusia. Hari ini, orang-orang Yahudi bersorak-sorai sambil melambai-lambaikan ranting berdaun menyambut kedatangan Yesus di kota Yerusalem. Mereka menghamparkan kain-kain di jalan yang akan dilalui oleh keledai tunggangannya. Betapa mereka sungguh memperlakukan dia bagaikan raja duniawi yang hendak menduduki tahta Daud leluhurnya. Hosana, putra Daud. Demikian pekikan orang-orang di sepanjang jalan itu. Padahal Yesus yang mereka eluk-elukan itu lebih dari pemahaman mereka tentang Mesias politik rajawi yang dinubuatkan akan membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Ia adalah raja dari segala raja. Ia berkuasa atas surga dan dunia. Ia melebihi raja-raja termasyhur di dunia ini. Sebab tidak ada raja-raja duniawi yang berkuasa membebaskan dosa, selain Dia yang diberikan kuasa dari Allah Bapa untuk membebaskan manusia dari kekuasaan dosa. Kekuasaannya itu bersifat kekal. Alam maut pun tidak dapat menguasainya. Namun sayang, suara sorak-sorai yang bergema dan berkumandang di kota Yerusalem hari ini, selang beberapa hari kemudian berubah menjadi suara cercaan, makian, hinaan, hujatan, sumpah serapah, dan seterusnya. Orang-orang Yahudi yang dihasut oleh pemuka agama turut bersepakat untuk membunuh dia dengan cara disalibkan. Di hadapan Pilatus mereka berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Sebuah hukuman yang sangat keji bagi orang yang tidak bersalah. Sebab hukuman salib hanya dijatuhi kepada para penjahat. Tragedi itulah yang kita saksikan dalam Injil hari ini, dan juga dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Ia tetap taat, sabar, dan setia menjalani semuanya itu, walau punggungnya dipukul dan wajahnya dinodai dan diludahi. Ia rela memanggul salib yang hina, memberikan tangannya yang suci dipaku di kayu salib, dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa di atas palang kayu di puncak Golgota, dan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Semuanya itu dilakukan oleh Yesus sebagai silih atas dosa dan demi keselamatan manusia. Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa yang dapat kita lakukan untuk membalas cinta dan kebaikan hatinya yang maha besar itu? Mari, sekali lagi kita bertobat. Kita tinggalkan manusia lama kita yang turut menyalibkan Yesus karena kebencian, egois, iri hati, cemburu, intoleran, menfitnah, menghakimi, dan seterusnya. Ayo kita ganti dengan semangat mengasihi dan rela berkorban sampai mati, seperti diteladankan Tuhan kita. Pergi ke sungai membawa guci, tak disangka dapat ikan patin. Selamat memasuki pekan suci, mari kita makin sucikan batin. Tuhan memberkati.